Bab 1645. Kamu lawan dia, aku kabur. Pada saat warrior yang menebas kepala orang tua berjubah Rami, raut wajah Jordiku dan orang tua berjubah menjadi sangat tidak enak dipandang. Mereka tidak menyangka bahwa warrior yang akan benar-benar berani membunuhnya. Orang tua berjubah itu menatap warrior yang dengan kesal, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" "Apa yang aku lakukan?" Warrior yang tersenyum tipis dan berkata, "Sebenarnya, aku juga tidak ingin melakukan ini. Tapi tidak ada cara lain. Keluarga seperti kalian memiliki kebiasaan buruk selalu ingin menjadi yang paling atas, dan selalu berpikir orang lain harus menghormati kalian. Orang lain menghormati kalian, kalian anggap itu hal yang sudah seharusnya. Jika orang lain tidak menghormati kalian, kalian akan merasa bahwa orang itu tidak tahu diri dan harus diberi pelajaran." Berbicara sampai di sini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, "Aku, warrior yang, jika orang lain menghormatiku, aku pasti akan menghormati orang itu. Jika orang itu tidak menghormatiku dan ingin menganiayaku, maka maaf, jangankan keluargaku, bahkan jika itu adalah Raja Surga, aku juga akan membunuhnya." Setelah selesai bicara, warrior yang berbalik dan pergi. Namun, pada saat ini, orang tua berjubah dan Jordiku muncul tidak jauh darinya. Orang tua berjubah menatap warrior yang dengan sinis, "Kamu mau pergi begitu saja setelah membunuh orang?" Warrior yang berkata dengan acuh tak acuh, "Kenapa? Masih ingin membuatku membunuh 2 orang lagi?" Orang tua berjubah itu sedikit menyipitkan matanya, "Kamu begitu percaya diri?" Warrior yang melihat ke orang tua berjubah, "Ayo coba." Orang tua berjubah itu menatap warrior yang untuk waktu yang lama. Dia tidak berbicara, tangan kanannya diulurkan ke depan. Seiring dengan gerakan ini, kekuatan yang kuat langsung menggerakkan ruang di sekitar warrior yang. Tetapi segera, cahaya merah memancar keluar dari tubuh warrior yang. Setelah cahaya merah ini muncul, kekuatan orang tua berjubah langsung dihancurkan. Orang tua berjubah menghentakkan kaki kanannya, berubah menjadi cahaya putih dan menyerang ke arah warrior yang. Di kejauhan, warrior yang menghunus pedangnya dan langsung menebas. Boom! Ruang di lapangan tiba-tiba berguncang hebat, kemudian, warrior yang langsung terpelanting sejauh 100 kaki, dan orang tua berjubah hanya mundur kurang dari 10 kaki. Di kejauhan, warrior yang melirik orang tua berjubah. Harus diakui, meskipun orang tua berjubah ini dan orang tua berjubah Rami tadi sama-sama semi alam-alami, namun kekuatan orang tua berjubah ini jauh lebih kuat daripada orang tua berjubah Rami. Orang tua berjubah itu menatap warrior yang, dan saat berikutnya, tangan kanannya diulurkan ke depan, kemudian berputar dengan tajam. Dalam sekejap, ruang di sekitar warrior yang langsung bergerak, dan kekuatan yang kuat membuat warrior yang merasa seolah-olah ada ratusan kuda menarik tubuhnya. Warrior yang tidak berani ceroboh, dia segera mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Boom! Ketika serangannya keluar, ruang di sekitarnya langsung hancur dan musnah. Saat berikutnya, sebuah cahaya pedang keluar dari ruang yang hancur itu, dan langsung tiba ke depan orang tua berjubah. Ekspresi orang tua berjubah tidak berubah. Satu jari diulurkan, dan membuat ruang di depannya tiba-tiba berputar dengan aneh. Pusaran ini kebetulan menggulung warrior yang ke dalamnya. Namun segera, cahaya pedang berwarna darah keluar dari ruang pusaran itu. Orang tua berjubah sedikit menyipitkan matanya dan mengeluarkan jurus tapak. Boom! Seiring dengan suara ledakan, orang tua berjubah itu langsung terpelanting ke belakang sejauh 10 kaki, dan ruang pusaran di depannya saat ini telah dihancurkan oleh cahaya pedang.
Warrior yang muncul di depannya lagi, lalu menusuknya dengan pedang. Kecepatan serangan ini sangat ekstrim, bahkan orang tua berjubah hanya bisa melihat sedikit jejak cahaya pedang. Orang tua berjubah tidak berani gegabah, dia melambaikan tangan kanannya, dan perisai hitam kecil muncul di depannya. Boom! Perisai hitam kecil itu berguncang hebat, kemudian cahaya hitam memantul darinya. Ekspresi warrior yang berubah, dia bergegas mengangkat pedangnya dan menebas. Boom! Bersamaan dengan suara ledakan, warrior yang langsung terpelanting ratusan kaki jauhnya. Di kejauhan, warrior yang melihat perisai hitam itu. Tidak perlu dikatakan lagi, perisai ini harusnya level alam sempurna. Kamu memang lumayan. Pada saat ini, orang tua berjubah tiba-tiba berkata, namun, orang yang membunuh orang keluargaku, jangankan kamu yang hanya tuan muda dari keluarga yang, bahkan jika kamu adalah calon kepala keluarga yang, keluargaku juga akan membunuhnya. Selesai mengatakan itu, dia mengambil langkah maju, kemudian sedikit menyentuh perisai hitam di depannya dengan jari. Dalam sekejap, perisai hitam itu langsung menyerang ke arah warrior yang dengan membawa pusaran hitam. Di setiap tempat perisai hitam itu lewat, ruang itu langsung hancur, itu sangat mengerikan. Warrior yang menatap pusaran hitam itu, alisnya turun, dan segera, pusaran hitam yang dibawa oleh perisai hitam semakin dekat. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ketika orang tua berjubah dan yang lainnya mengira dia akan menggunakan pedangnya, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan berlari menuju pusaran hitam. Setelah berbalik, warrior yang tersedot ke dalam pusaran hitam. Melihat kejadian ini, orang tua berjubah dan Jordiku sama-sama sedikit terkejut, mata mereka berdua penuh dengan kebingungan. Pada saat ini, raut wajah orang tua berjubah tiba-tiba berubah drastis, lancang. Selesai mengatakan itu, dia hendak menyerang, dan pada saat ini, pusaran hitam di kejauhan tiba-tiba menghilang. Kemudian, cahaya pedang melesat keluar. Boom! Orang tua berjubah itu langsung terpelanting ke belakang hingga beberapa puluh kaki, dan pada saat ini, warrior yang muncul di depan orang tua berjubah dan Jordiku. Melihat warrior yang muncul, kedua mata Jordiku sedikit menyipit, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Karena warrior yang tidak terluka sedikit pun. Warrior yang tentu saja baik-baik saja. Dia sendiri telah memahami hukum kegelapan tingkat alam sempurna, dan tubuhnya sekarang khusus, dapat dikatakan bahwa dia sekarang benar-benar kebal terhadap energi gelap dan materi gelap. Dan energi perisai hitam ini terdiri dari materi gelap dan energi gelap, oleh karena itu, perisai hitam itu sama sekali tidak mengancamnya. Justru karena inilah tidak terjadi apa-apa padanya, tidak hanya tidak terjadi apa-apa, tetapi juga menyimpan perisai hitam itu ke dalam pagoda Hongmeng. Di kejauhan, orang tua berjubah itu menatap warrior yang dengan kesal, mana perisainya? Warrior yang terkekeh, perisai itu milikmu kok ditanyakan kepadaku. Kilatan niat membunuh melintas di mata orang tua berjubah, cari mati. Setelah mengatakan itu, dia sedikit berbalik ke samping, lalu mengangkat tangannya, dan saat berikutnya, dia membantingnya ke arah posisi warrior yang 10.000 gelombang. Setelah mengatakan itu, ruang di depannya langsung seperti lautan, dan seluruh ruang terangkat sedikit demi sedikit. Pada saat ini warrior yang seperti berada di dalam lautan tsunami, ruang-ruang itu seperti tenggelam ke dalam air laut. Hanya dalam sekejap, warrior yang dibuat tenggelam oleh ruang itu. Setelah terdiam sesaat, suara pedang tiba-tiba bergema darinya, kemudian, sebuah cahaya pedang keluar darinya, dan ruang itu langsung dibuat terbelah oleh cahaya pedang.
Segera, cahaya pedang itu datang ke arah orang tua berjubah. Pada saat ini, ruang di depan orang tua berjubah tiba-tiba menyusut, dan saat berikutnya, ruang-ruang itu berubah menjadi telapak tangan dan menyerang ke arah warrior yang. Boom! Cahaya pedang menghilang, dan warrior yang sendiri langsung terpelanting ratusan kaki jauhnya. Di kejauhan, warrior yang menatap orang tua berjubah dengan dingin, dan ruang di depannya dan orang tua berjubah pada saat ini beriak seperti gelombang air. Orang tua berjubah menatap warrior yang tanpa berkedip, dia tidak menyangka kekuatan warrior yang begitu hebat. Meskipun warrior yang selalu berada di posisi yang kurang menguntungkan, namun ia juga tidak dapat membunuh warrior yang. Pedang warrior yang dibantu oleh niat membunuh alam sempurna dan jiwa pedang alam pengembalian jiwa, sehingga menjadi sangat kuat, bahkan keterampilan hitamnya yang kuat juga bisa dengan mudah disingkirkan. Tidak berdaya. Inilah yang dirasakan orang tua berjubah saat ini. Setelah terdiam sejenak, orang tua berjubah berkata dengan suara berat, "Ayo kita serang bersama." Mendengar perkataan orang tua berjubah, Jordiku yang berada di samping menganggukkan kepalanya. Bahkan jika orang tua berjubah itu tidak mengatakannya, dia juga sudah bersiap untuk mengambil tindakan. Karena dia juga sudah melihat, orang tua berjubah itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa pada warrior yang. Tepat ketika keduanya hendak menyerang, warrior yang tiba-tiba berkata, "Kenapa, ingin keroyokan?" Orang tua berjubah berkata, "Jangan bicara omong kosong dengannya, ayo serang, pohon jiwa mungkin ada di lautan kesadarannya." Setelah mengatakan itu, sosoknya langsung menyerang menuju posisi warrior yang, dan Jordiku yang berada di samping juga hendak menyerang. Pada saat ini, cahaya keemasan melintas di tempat. Boom! Seiring dengan suara ledakan, orang tua berjubah langsung terpelanting hingga 100 kaki. Ekspresi Jordiku yang hendak menyerang langsung berubah, dan dia segera melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari sana, entah sejak kapan seorang wanita yang membawa tombak panjang muncul. Wanita ini adalah Irene Ann. Di kejauhan, orang tua berjubah melihat telapak tangannya. Pada saat ini, telapak tangannya dan seluruh lengannya sudah terluka. Setelah terdiam sejenak, dia menatap ke Irene Ann yang berada tidak jauh dari sana. "Siapa kamu?" Irene Ann tidak berbicara, dia hanya mundur hingga ke sisi warrior yang, tetapi auranya terkunci pada orang tua berjubah. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Masih ingin menyerang? Hari ini aku akan membuat kepala kalian berdua tidak berada di tempatnya. Jangan membahas tentang keluargaku denganku, aku baru saja datang ke galaksi Bima Sakti, aku tidak tahu seberapa kuat dan misterius keluargaku. Jadi, jangan paksa aku, jika tidak, kalian berdua mungkin akan mati dengan tidak adil." Cahaya ganas melintas di mata orang tua berjubah, tepat ketika dia hendak menyerang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di tempat, "Kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa pada mereka berdua." Mendengar suara ini, orang tua berjubah itu terkejut, kemudian ekspresinya tampak hormat. Segera, seorang pria paruh baya muncul di lapangan. Pria ini bukan orang lain. Dia adalah pria dengan lengan patah yang dilihat warrior yang di keluargaku, yaitu Marvelku, guardian keluargaku. Melihat Marvelku, mata warrior yang sedikit menyipit, keluargaku ini bahkan master alam alami pun sudah mau bertindak. Marvelku berjalan hingga tidak jauh dari warrior yang dan Irene Ann, kemudian berkata, "Tidak ada yang berani mengambil barang-barang keluargaku, dan tidak ada yang bisa sembarangan mengambil nyawa orang keluargaku." Warrior yang berkata dengan acuh tak acuh, "Aku adalah orang keluarga yang, tidak ada yang boleh sembarangan menghinaku."
Perkataan yang bagus. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di tempat, kemudian, seorang pria yang mengenakan baju besi ungu dan memegang tombak keluar dari ruang tidak jauh di belakang warrior Yang. Zhou Yang. Melihat pria ini, raut wajah pria tua berjubah dan jordiku tiba-tiba muram. Keluargaku memiliki guardian, keluarga yang juga ada, dan Zhou Yang ini adalah guardian dari keluarga Yang. Marvelku menatap Zhou Yang, tidak disangka kamu akan datang sendiri. Tapi bisakah kamu menghentikan aku untuk membunuh mereka? Tidak bisa. Zhou Yang berkata dengan datar, namun, jika kamu melanggar aturan yang ditetapkan oleh 8 keluarga besar, maka keluarga yang otomatis juga tidak akan mematuhi aturan. Jika kamu membunuh junior keluarga Yang, maka aku akan membunuh junior keluargaku. 1 nyawa dibayar 1 nyawa, sama-sama tidak rugi. 8 keluarga besar memiliki aturan bersama, master tingkat alam alami dari masing-masing keluarga tidak diizinkan untuk mengambil tindakan terhadap junior dari masing-masing keluarga, setidaknya tidak boleh secara terang-terangan. Marvelku terdiam sejenak, lalu berkata, apakah keluarga yang ingin bertarung? Zhou Yang tidak menjawab, tetapi melihat ke warrior Yang, bagaimana menurutmu? Warrior Yang berpikir sejenak, lalu berkata, kamu lawan dia, aku kabur. Bersambung.